Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam literatur sejarah Islam ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dua kata ini disebut sebanyak dua kali, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-94 dan surah Al-Anbiya ayat ke-96. Dalam surah Al-Kahfi diterangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang ditakuti oleh suatu kaum yang bertempat tinggal di antara dua gunung. Sehingga ketika Raja Zulkarnain lewat di tempat itu, ada sebuah kaum yang memohon pertolongan kepadanya dari kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang terkenal dengan tentaranya yang sangat kuat merasa tidak sanggup melawan dua bangsa perusak ini. Zulkarnain kemudian membuatkan sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai penghalang serangan mereka. Sedangkan di dalam surah Al-Anbiya disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah. Ini adalah suatu kepastian yang sudah dijanjikan, karena dalam Al-Quran secara tegas disebutkan janji Allah untuk membukakan tembok penghalang mereka yang pasti akan dibuka. Al-Quran tidak menerangkan siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan mana mereka. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di bumi. Kalau tembok penghalang sudah dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah yang menerjang bak banjir. Namun bila tembok penghalang tersebut masih kokoh, mereka tidak masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Terkait hal ini, para ulama tafsir banyak mentakwilkan soal dinding pembatas tersebut. Ahmad Mustafa Al-Marawi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Ya'juj adalah Tartar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk, bertempat tinggal di bagian Asia Utara. Daerah mereka memanjang dari Tibet, Cina sampai ke Laut Baku Utara, di barat sampai Turkestan. Menurut Al-Marawi, di berbagai zaman bangsa-bangsa ini sering menyerang, membuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan bangsa-bangsa lain. Di antara mereka terdapat bangsa-bangsa yang kejam, turun dari bukit-bukit di Asia Tengah dan pergi ke Eropa pada masa dahulu, seperti bangsa Smith, Sumeria, dan Hun. Mereka banyak menyerang negeri-negeri Cina dan Asia Barat. Salah satu pemimpin besarnya bernama Temujin, yang dijuluki dengan nama Genghis Khan. Bangsa Mongol atau Raja Alam hidup pada tahun 1167 sampai 1227 pada awal abad ke-7 Hijriah dan pada abad ke-12 Masehi. Ia berikut tentaranya yang perkasa keluar jauh ke Asia Tengah. Ia menundukkan Cina Utara, kemudian pergi ke negeri-negeri Islam, lalu menundukkan Sultan Qutbuddin bin Amrillah, salah seorang raja Seljuk yang menganut aliran Khawarij. Genghis Khan melakukan kekejaman yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sementara Imam Hambali dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan hal berbeda. Seperti dikutip oleh Ibnu Katsir, ia menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, nenek moyang orang-orang Arab, Ham, nenek moyang orang-orang Sudan, dan Yafis, nenek moyang orang Turk. Menurut sebagian ulama,
Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Yafis, putra Nuh. Demikian juga pendapat An-Nasafi, seorang ahli fikih, usul fikih dan tafsir yang bermazhab Hanafi. Ia lebih merinci lagi bahwa Ya'juj berasal dari suku Turk, sedangkan Ma'juj berasal dari suku Ja'il serta Dailam, keturunan Yafis yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak mati dan masing-masing memiliki 1000 keturunan yang dilengkapi dengan senjata. Namun pendapat yang paling kuat adalah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu kaum dari keturunan Adam alaihissalam, seperti riwayat Abdu bin Hamid melalui sanad sahih dari Abdullah bin Salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Di belakang mereka ada 3 umat. Tidaklah seorang dari mereka mati melainkan meninggalkan lebih 1000 keturunan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai Adam. Adam menjawab, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Allah berfirman, bangkitlah pada hari kebangkitan neraka. Adam pun bertanya, apakah hari kebangkitan neraka itu, ya Allah? Allah menjawab, dari setiap 1000 yang 999 itu ke neraka, sedangkan yang masuk surga hanya 1. Pada hari itu anak-anak kecil menjadi beruban dan orang-orang hamil pun melahirkan janinnya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, sesungguhnya di antara keturunanmu yang terdiri dari 2 umat, aku memperbanyak mereka dalam sesuatu. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Imam Bukhari. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Mukanya lebar, matanya kecil dan sipit, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka seperti perisai dengan hidung yang pesek. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saat ini Ya'juj dan Ma'juj yang zalim sedang dipenjarakan oleh Dzulqarnain di celah 2 gunung yang tinggi dengan dinding pemisah yang terbuat dari besi dan tembaga. Mereka akan terkurung di sana sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Dzulqarnain berkata di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-98, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-96. Lalu bagaimana kita memahami dan meyakini bahwa mereka masih berada di sana sampai akhir zaman nanti? Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kita tahu bahwa kaum Nabi Musa alaihissalam pernah tersesat selama 40 tahun? Sebagaimana dijelaskan, berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-25-26. Atau kuasa Allah ketika menidurkan Ashabul Kahfi di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam kedua. Allah Maha mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-25 dan ayat ke-26. Allah yang Maha Kuasa
dengan mudah untuk berbuat apa saja yang manusia tidak akan mampu melakukannya, bahkan dengan akalnya sekalipun. Allah berfirman, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu dia akan jadi. Quran Surah Al-Imran ayat ke-10. Quran Surah Ali Imran ayat ke-47. Pada saatnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dengan izin Allah setelah masa kedatangan Al-Masihud Dajjal dan turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihimassalam. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam hadis nomor 3153 dan Ibnu Majah di dalam hadis nomor 4131. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang dulu, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang dulu, kita teruskan besok. Kemudian mereka mengucapkan insya Allah. Mereka kembali ke tempat mereka menggali dan mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Allah tidak lagi memperkuat tembok itu. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar menuju negeri-negeri manusia. Mereka meminum air danau sampai kering dan orang-orang berlindung di benteng mereka. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit dan panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka Ya'juj Ma'juj berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penduduk langit. Dikisahkan bahwa nanti menjelang kiamat maka fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tidak seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga manusia akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas berikut ini. Maka saat mereka telah keluar dari dinding-dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tursina. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika dia dalam keadaan seperti itu, Allah memberi wahyu kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba, tidak satu pun kaum yang tunduk jika diperangi oleh mereka. Mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Dari setiap sisi mereka berkembang. Para penghulu mereka melewati laut kecil, laut Kaspia, dan meminum airnya. Sedangkan orang-orang terakhir dari mereka berkata, dalam laut ini terdapat air yang pahit. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya menjadi gelisah, hingga harga satu kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar pada zaman kalian ini. Nabi Isa dan para sahabatnya menjadi tidak senang. Lalu Allah mengirimkan cacing-cacing ke leher Ya'juj Ma'juj. Mereka pun mati seperti kuda yang mati. Lalu Nabi Isa melewati bangkai-bangkai mereka. Mereka tidak mendapati satu jengkal tanah pun kecuali telah dipenuhi bau busuk dari bangkai Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa lalu mengadu dan memohon pertolongan Allah. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai-bangkai ke suatu tempat yang hanya Allah yang tahu. Kemudian Allah menurunkan hujan dan membasuh bumi hingga menjadi licin. Kemudian diperintahkan kepada bumi, keluarkanlah buah-buahanmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah kisah singkat seputar Ya'juj Ma'juj dari awal hingga nanti mereka bangkit dan keluar dari tembok yang telah dibangun oleh Zulkarnain, hingga akhirnya mereka kembali binasa setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.